Selamat siang Bu Kristi, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penuaan gereja dan berbagai isunya. Selamat mendengarkan. Halaman 2 hingga 4. Poin pertama, tantangan gereja. Pada pandemi COVID pada tahun 2020 yang lalu, gereja mengalami banyak tantangan yang dimana mayoritas gereja sulit untuk beradaptasi, yakni mereka melakukan kegiatan tanpa perenungan sehingga meninggalkan esensi spiritualitas mereka. Hal ini juga terkait dengan poin kedua, yaitu konsep gereja yang menua. Jadi konsep gereja yang menua ini tidak terkait dengan umur ataupun usia, namun bahwa gereja sudah menua sehingga gereja dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang dihadapi di masa lalu dan secara keseluruhan lebih bijaksana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan dan sekarang. Oke, selamat pagi Bu Kristi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Ernest Simpson. Jadi ia adalah berpendapat bahwa penuaan merupakan bagian dari proses evolusi yang menunjukkan bahwa penuaan dalam ciptaan termasuk manusia. Konsep DI menekankan kehadiran Tuhan dalam proses biologis. Dalam proses biologis ciptaan termasuk penuaan dan juga menyoroti salib sebagai bagian dari pengalaman penderitaan, termasuk dalam konteks penuaan. Proses penuaan manusia, Allah tetap hadir dan merasakannya, memberikan harapan meskipun individu mengalami masa-masa sulit saat menua. Nah, dalam artikel lainnya, Lindenur mengatakan teologi antropologi. Ia menegaskan bahwa individu yang menua memiliki identitas sebagai agen yang bergantung dan berelasi. Kebergantungan tampak lebih jelas pada mereka yang menua, tetapi sesungguhnya yang ada di tahap usia mereka. Lindenor juga menyatakan bahwa keaktifan dan kepasifan sama-sama berharga. Dia mengaitkan kepasifan penuaan dengan teologi istirahat, sedangkan yang merupakan penerimaan akan kehadiran Allah. Istirahat bukanlah negatif, tetapi cara membuka diri terhadap kehidupan. Yang penting dalam semua tahap kehidupan untuk mengalami pembaruan. Dengan itu pun kita harus menyadari akan kehadiran Allah dalam penderitaan akibat penuaan memerlukan keberanian untuk mengakui kerapuhan dan kesulitan yang dialami. Tanpa pengakuan ini, penderita seringkali disangkal yang dapat menyebabkan efek destruktif dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Identitas paradoks manusia. Menurut Zoulus, identitas manusia bersifat paradoks, di mana ekstensi biologisnya terikat dengan ekspektasi gerejawi. Terus, identitas manusia didasarkan pada pengharapan eschatologis, di mana depan namun berakar pada masa kini. Masa depan tapi berakar pada masa kini. Hipotesis sakramental. Zoulus menggunakan istilah hipotesis sakramental ini untuk menggambarkan hubungan manusia dengan komunitas gereja yang berorientasi dengan Allah. Penuaan komunal gereja. Penuaan gereja tidak dilihat dari aspek fisik, tapi juga perjalanan menuju pengharapan di masa depan, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus. Terus, refleksi jati diri gereja menurut Finch dan Adi Prasetya. Gereja sering terjebak dalam pengukuran keberhasilan berdasarkan kriteria kuantitatif seperti kehadiran, kegiatan, atau keaktifan di media sosial. Fokus ini membuat gereja hanya melihat masa kini tanpa merefleksikan masa depan ataupun masa lalu. Terus, tantangan gereja pada masa pandemi adalah di mana gereja harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang masa kini, yaitu dengan mulai gereja dengan Zoom meeting, terus mulai aktif di sosial media, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, banyak gereja yang gagal dalam membersihkan diri, sehingga para komunitas gereja yang sudah lama gereja menjadi banyak yang pindah agama. Lalu, tetapi selama pandemi, gereja diberikan kesempatan lagi untuk mulai merefleksikan jati diri mereka serta misinya.
Gereja juga menua bukan berarti tidak aktif, tetapi harus menghindari standar produktivitas yang dangkal dan lebih menekan hubungan dengan Allah serta dampak misi di masyarakat. Jadi untuk rangkuman dari halaman 11 sampai 13 itu ada 4, yaitu yang pertama resilience gereja, di mana menurut Adi Prasetya gereja itu merespon baik dengan adanya tantangan waktu itu seperti COVID-19, di mana gereja dapat melakukan misinya menyebarkan Injil melalui teknologi yang ada. Gereja yang resilience adalah yang hadir bagi sesama, bukan yang berfokus kepada dirinya sendiri saja. Lalu yang kedua adalah kehilangan jati diri gereja. Gereja tidak boleh terlalu sibuk memikirkan tentang acara-acara yang mereka buat dan keberhasilan dari acara mereka tersebut. Produktivitasnya juga tidak boleh terlalu dipusingkan, di mana fokus mereka itu menjadi terbatas kepada sebuah kegiatan. Hal ini dapat merusak hubungan mereka dengan Tuhan dan jiwa sebagai komunitas yang berelasi dengan Allah. Yang ketiga adalah standar keberhasilan gereja, di mana banyak gereja sekarang saat ini menabeli diri mereka itu sebagai gereja yang berhasil ketika mereka mendapatkan banyaknya followers, view, like, dan lain-lain. Ini menyatakan bahwa gereja ini memiliki standar keberhasilan melalui hal yang kuantitatif. Hal ini juga didukung oleh pemikiran Lynch dan Adi Prasetya. Dan yang terakhir adalah penuaan gereja sebagai pengingat. Gereja itu harus mengingat bahwa penuaan gereja ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan sebagai pengingat bahwa manusia itu terbatas dan bukan akibat dari dosa. Jadi di halaman 14 sampai 16 ini saya juga akan menjelaskan mengenai jurnal yang judulnya The Aging Church: An Ecclesiological Construction Based on the Theology of Aging. Jadi di halaman tersebut dapat membahas mengenai gereja yang mengalami penuaan dengan halaman-halaman sebelumnya yang telah dibahas. Jadi di halaman ini itu menekankan pentingnya gereja yang dalam konteks usia jemaat maupun sejarahnya. Jadi itu gereja ini penting untuk merenungkan masa lalunya dan juga termasuk kesalahan dan juga keberhasilan. Hal tersebut juga masuk sebagai cara untuk mengalami pertobatan dan juga suatu pembaharuan. Dan juga di mana teologi penuaan ini juga dapat mengajarkan bahwa dengan menerima suatu kerapuhan diri dan juga realitas penderitaan, di mana gereja itu dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang tanpa kehilangan relasi kita dengan Allah gitu. Nah, jadi gereja juga diingatkan untuk memainkan peran aktif maupun pasif di mana dalam masyarakat, dalam umat dalam gereja. Jadi hal tersebut juga mencangkup dalam mendengarkan kebutuhan komunitas sambil tetap memiliki komitmen untuk tetap menjalankan misi ilahi dengan Allah. Dimana dalam perspektif eskalatologis yang ada dalam PPT ini, dimana gereja harus menyiapkan sebuah warisan kebajikan bagi masa depan. Namun hal tersebut kita siapkan, akan tetapi kita perlu tahu bahwa ada batas waktunya. Jadi hal tersebut bukan berarti kita kehilangan relasi dengan Allah, akan tetapi kita tetap memiliki kesatuan dengan Allah gitu. Jadi selanjutnya untuk isu-isu yang saya ambil dan juga teman-teman saya ambil adalah ada beberapa isu yang kita bicarakan. Jadi isu yang pertama, di mana kurangnya partisipasi anak generasi muda dalam komunitas di gereja. Jadi di mana kita juga melihat bahwa pada saat itu pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 itu yang membuat teknologi itu jadi semakin berkembang, di mana anak-anak itu semakin menggunakan teknologi dan juga di mana hal tersebut menjadi salah satu cara ibadah mereka. Di mana hal tersebut menjadi hal yang
sulit untuk dijalankan oleh generasi yang lebih tua karena mereka cara beribadah dengan generasi muda itu berbeda. Dan juga dimana banyaknya perkembangan zaman yang kadang anak generasi muda itu dapat menjalankannya, akan tapi belum tentu gereja dapat mengikutinya karena gereja itu kebanyakan itu ingin mengikuti cara yang lama, cara yang tradisional dibandingkan dengan cara modern. Hal tersebut yang dapat membuat generasi muda itu jadi malas dan juga tidak mau mengikuti dan juga tidak banyak berpartisipasi dalam komunitas gereja. Dan juga di mana isu selanjutnya di mana sulit juga untuk menyeimbangkan generasi muda dan juga generasi yang lebih tua dengan adanya penuaan gereja yang memiliki perbedaan cara beribadahnya masing-masing. Yang pertama adalah perbedaan nilai dan juga pendekatan generasi muda, di mana seringkali memiliki nilai-nilai dan juga pandangan hidup yang berbeda jika kita dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Karena termasuk dalam hal spiritual maupun agama, itu belum tentu pendapat dari generasi muda itu sama dengan pendapat dari generasi tua. Nah, jadi mereka itu generasi muda zaman sekarang itu lebih tertarik dengan isu-isu sosial seperti keadilan, lingkungan, atau inklusi dan hal lain sebagainya gitu. Nah, jadi hal tersebut, semua yang tadi saya jelaskan dan juga saya sebutkan tersebut itu tidak selalu ditekankan dalam pelayanan gereja tradisional. Jadi nggak semuanya mencakup hal yang diajarkan dari gereja yang masih tradisional, begitu. Nah, ketika gereja itu gagal untuk menyesuaikan diri dengan minat dan juga perhatian generasi muda, jadi mereka mungkin merasa dirinya itu tidak terhubung dengan gereja zaman sekarang, dimana generasi muda itu jadinya kurangnya berpartisipasi dalam sebuah gereja. Dan dimana mereka itu kebanyakan yang berpartisipasi dalam gereja itu adalah generasi yang lebih tua. Nah, penuaan gereja itu merujuk pada dominasi generasi yang lebih tua, dimana termasuk pemimpinan, jemaat, budaya gereja dan lain sebagainya, dimana hal tersebut yang biasanya itu banyak dicangkup atau banyak yang dikerjakan oleh generasi yang lebih tua dibandingkan generasi yang lebih muda. Nah, jadi hal ini itu dapat menciptakan suatu perbedaan budaya dan juga antara generasi muda dan juga generasi yang lebih tua. Catatan yang ada yaitu yang nomor 5 adalah persaingan dalam bentuk spiritualitas alternatif, di mana pada generasi muda saat ini dan teknologi yang telah ada, mereka telah menemukan bentuknya spiritualitas lain seperti kayak meditasi, healing, mindfulness, dan lain-lain. Jadi mereka melihat adanya bentuk spiritualitas luar daripada gereja yang non-religius, dan mereka menjadi lebih tertarik pada kegiatan tersebut daripada gereja. Hal ini juga yang mempercepat penuaan gereja. Lalu yang keenam adalah persepsi tentang institusi gereja, di mana generasi muda itu cenderung lebih kritis dalam menghadapi suatu masalah dan kasus-kasus terutama melibatkan gereja atau pemimpin agama, membuat pandangan mereka itu ketika gereja tidak cukup responsif, membuat pandangan mereka gereja itu tidak menyampaikan apa isi tanggapan mereka, dan generasi muda kehilangan kepercayaan pada lembaga tersebut. Akibatnya mereka menarik diri dari gereja, dan hal ini menyebabkannya juga penuaan di dalamnya. Secara keseluruhan, penurunan partisipasi generasi muda dan penuaan gereja yang saling terkait dalam siklus yang saling memperkuat gereja yang gagal, menarik dan mempertahankan partisipasi gereja muda akan semakin didominasi oleh jemaat yang lebih tua. Untuk mengatasi isu ini, gereja perlu melakukan refleksi mendalam terhadap pendekatan dan budaya mereka agar lebih inklusif dan relevan bagi semua generasi.